Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Kustianto Setiawan dan Bapak Ibu dosen penguji. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triantoro dari kelas Semba 41B. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kustianto Setiawan beserta Bapak dan Ibu dosen penguji atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tesis yang berjudul Analisis Kinerja Saham Initial Public Offering yang tercatat pada papan akselerasi di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya peranan UMKM yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian global dan menjadi pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data UMKM tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM telah meningkat menjadi 65,47 juta yang mewakili 99,99% dari seluruh kegiatan usaha di Indonesia. UMKM juga telah menyerap hampir 97% dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang sebesar 61% terhadap PDB. Meski mempunyai peranan yang sangat penting, UMKM masih terus menghadapi tantangan. Di antaranya adalah akses pendanaan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk membantu UMKM untuk mempermudah akses pendanaan supaya UMKM ini dapat terus berkembang. Kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia adalah dengan menerbitkan dan mengimplementasikan dua peraturan otoritas jasa keuangan, yaitu POJK nomor 53 garis miring POJK 04 garis miring 2017 dan POJK nomor 54 garis miring POJK 04 garis miring 2017. Secara garis besar, peraturan tersebut mendukung para calon emiten berskala kecil dan menengah agar dapat mengakses permodalan melalui penawaran umum di pasar modal. Kedua POJK tersebut menjadi payung hukum bagi Bursa Efek Indonesia dalam memberlakukan papan pencatatan yang baru, yaitu papan akselerasi. Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia yang mempunyai fungsi untuk memfasilitasi pedagang saham di pasar modal menerbitkan dua peraturan khusus untuk mengatur papan akselerasi. Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Nomor 15 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas di papan akselerasi dan Peraturan Nomor 25 tentang perdagangan efek bersifat ekuitas di papan akselerasi. Artinya, mulai di tahun 2019, perusahaan dengan kriteria usaha kecil dan menengah dapat memperluas akses pendanaan melalui Initial Public Offering atau IPO dengan mencatatkan sahamnya di papan akselerasi. Papan akselerasi merupakan papan pencatatan perdagangan saham yang ketiga di Bursa Efek Indonesia, di mana sebelumnya papan pencatatan hanya terdiri dari papan utama dan papan pengembangan. Papan akselerasi mempunyai kemudahan persyaratan dibandingkan dengan papan utama dan papan pengembangan, yaitu masa operasional perusahaan yang tercatat pada papan akselerasi lebih pendek dibandingkan dengan papan utama dan papan pengembangan, di mana pada papan akselerasi, perusahaan hanya perlu membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir sejak didirikannya perusahaan. Persyaratan laporan keuangan yang diaudit untuk papan akselerasi juga dipermudah, yaitu sejak berdirinya perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa modifikasi. Perusahaan yang tercatat di papan akselerasi diperbolehkan untuk mencatatkan kerugian pada saat IPO dengan syarat menyajikan proyeksi laba usaha pada akhir tahun ke-6. Untuk syarat permodalan diatur dalam POJK nomor 53 garis miring POJK 04 garis miring 2017, di mana perusahaan skala menengah mempunyai aset antara 50 miliar dan kurang dari 250 miliar, sedangkan perusahaan skala kecil mempunyai aset kurang dari 50 miliar. Kemudahan juga terdapat pada struktur penawaran umum, di mana persyaratan penerbitan jumlah lembar saham, persentase free float atau jumlah saham perusahaan yang dapat diperdagangkan secara publik, jumlah pemegang saham, minimal harga saham perdana lebih rendah dibandingkan dengan papan utama dan papan pengembangan. Kemudian persyaratan di papan akselerasi membawa dampak langsung kepada keterbatasan informasi yang diperoleh investor. Selain itu, perusahaan skala kecil dan menengah tidak memiliki rekam jejak yang sistematis dan bisnisnya lebih terlokalisasi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris antara investor dan emiten yang tercatat di papan akselerasi. Secara umum, informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lainnya, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Menurut George R. Kellogg, dalam artikel berjudul The Market for Lemons, dalam pasar yang mengalami informasi asimetris menyebabkan terjadinya ketidakpastian dan kegagalan pasar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari apakah papan akselerasi menjadi lemon market, di mana investor mempunyai informasi terbatas dan persepsi umum bahwa saham yang tercatat di papan akselerasi berkualitas rendah atau berkualitas lemon, sehingga investor berhati-hati atau bahkan cenderung menghindari investasi di papan akselerasi.
Untuk itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana tren return saham yang tercatat pada papan asuransi mulai dari IPO sampai dengan 90 hari perdagangan di pasar sekunder. Dua, apa saja faktor-faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi tren return saham tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis tren return saham yang tercatat pada papan asuransi, mulai IPO sampai dengan 90 hari perdagangan di pasar sekunder. Kedua, menganalisis faktor-faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi tren return saham tersebut, yang diproyeksikan dengan current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori. Yang pertama adalah informasi asimetris. Informasi asimetris adalah kondisi ketika manajemen perusahaan mempunyai informasi yang lebih baik tentang bisnis perusahaan dibandingkan dengan investor. Terdapat dua jenis utama informasi asimetris, yaitu adverse selection dan moral hazard. Teori selanjutnya adalah teori lemon market. Teori lemon market dipaparkan dalam artikel George R. Akerlof yang berjudul The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism pada tahun 1970. Teori lemon market adalah kondisi terjadinya kegagalan pasar yang diakibatkan adanya informasi asimetris antara penjual dan pembeli. Akerlof mencontohkan pasar mobil bekas dan mengilustrasikan bagaimana informasi asimetris antara penjual dan pembeli menciptakan ketidakpastian dalam suatu proses transaksi dan kegagalan pasar. IPO atau Initial Public Offering. Terdapat berbagai cara yang bisa diupayakan perusahaan dalam mencari akses pendanaan guna mendorong pertumbuhan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan IPO, yaitu kegiatan emiten dalam menawarkan dan menjual efek pada publik yang mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Return saham. Return saham merupakan motivasi utama seorang investor dalam melakukan investasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Seemingly unrelated regression. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model SUR. Model ini diperkenalkan oleh Arnold Zellner pada tahun 1962 yang diaplikasikan pada dua perusahaan investasi, yaitu General Electric dan Westinghouse. Zellner menduga bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi di antara kedua perusahaan tersebut, sehingga diperlukan suatu model khusus dengan memperhatikan matrik varian kovariannya. Model SUR memperkirakan parameter sistem, memperhitungkan heteroskedasitas, dan korelasi kontemporer dalam kesalahan lintas persamaan. Tujuan penggunaan SUR adalah meningkatkan efisiensi dan estimator koefisien regresi dari masing-masing persamaan. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin. Penelitian menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari situs resmi, seperti daftar perusahaan yang tercatat di papan asuransi diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Harga historis saham diperoleh dari situs resmi Yahoo Finance. Kinerja keuangan seperti current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin tertuang dalam prospektus yang dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 1. Perusahaan yang IPO pada Januari 2020 sampai dengan Juni 2022. 2. Tercatat di papan asuransi. Berikut adalah sampel data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk metode penelitian, peneliti menggunakan analisis data time series dan cross-section dengan model Seemingly Unrelated Regression atau SUR. Model SUR digunakan karena data penelitian diasumsikan mempunyai korelasi antar error pada masing-masing persamaan. Hal ini dikarenakan data penelitian menggunakan data saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, khususnya di papan asuransi, yang mempunyai karakteristik yang relatif sama, seperti mempunyai ukuran nilai aset yang cenderung sama dan masa operasional yang relatif sama. Untuk menjawab pertanyaan pertama, maka dilakukan pengujian tren return saham yang tercatat pada papan asuransi. Adapun set persamaan yang diterapkan dalam model SUR adalah sebagai berikut. Return saham sama dengan alfa ditambah dengan tau len harga saham periode sebelumnya ditambah dengan lambda T atau trend return saham ditambah dengan epsilon atau error. Set persamaan tersebut disusun sampai dengan jumlah sampel penelitian. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi trend return saham di papan asuransi secara bersama-sama, maka dilakukan pengujian Polt Coefficient Test. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, maka dilakukan pengujian faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi trend return saham. Set persamaan yang diterapkan dalam model SUR adalah trend return saham sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien dengan variabel independen, di mana variabel independen terdiri dari current ratio,
net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin. Berikut adalah hasil uji tren return saham di papan asuransi. Pada tingkat signifikasi 0,05, secara parsial menunjukkan bahwa sebagian besar tren return saham di papan asuransi berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini dapat dilihat pada tabel di mana terdapat 10 koefisien tren return saham yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap return saham. 4 koefisien tren return saham menunjukkan pengaruh positif terhadap return saham, sedangkan 5 koefisien tren return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji World Coefficient Test, pada tingkat signifikansi 0,05, tren return saham di papan akselerasi berpengaruh negatif secara bersama-sama. Berikut adalah data kinerja emiten di papan akselerasi. Secara analisis deskriptif dapat disampaikan sebagai berikut. Current ratio. Nilai current ratio yang ideal adalah bernilai di atas 1, yang artinya perusahaan memiliki aset lancar yang dapat memenuhi seluruh kewajiban lancarnya. Pada tabel tersebut, terdapat 5 emiten yang mempunyai nilai current ratio di bawah 1, sedangkan untuk 14 emiten lainnya mempunyai nilai current ratio di atas 1 atau ideal. Debt to equity ratio. Nilai DER yang ideal adalah di bawah atau sama dengan 1, yang artinya ekuitas perusahaan dapat memenuhi seluruh utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Terdapat 6 emiten yang mempunyai nilai debt to equity ratio di atas 1, dan 13 emiten lainnya mempunyai nilai debt to equity ratio di bawah 1 atau ideal. Untuk rasio profitabilitas seperti return on asset, return on equity, net profit margin, dan EBITDA margin diasumsikan ideal bila mempunyai nilai positif. Artinya perusahaan mampu untuk menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan. Hanya terdapat 2 emiten yang mempunyai nilai ROA, ROE, NPM, dan EBITDA margin yang negatif. Sedangkan sisanya sebanyak 17 emiten mempunyai nilai yang positif atau ideal. Selanjutnya adalah hasil uji kinerja keuangan terhadap tren return saham. Pada tingkat signifikasi 0,05, faktor-faktor kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin tidak berpengaruh signifikan terhadap tren return saham di papan asuransi, mulai dari IPO sampai dengan 90 hari perdagangan di pasar sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengindikasikan terjadinya lemon market pada papan asuransi dengan dasar 1. Secara umum, tren return saham di papan asuransi berpengaruh negatif secara bersama-sama. Investor memiliki persepsi umum bahwa papan asuransi berisi saham yang berkualitas rendah atau lemon, yang disebabkan adanya informasi asimetris. Penyebab terjadinya informasi asimetris ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, emiten dengan kriteria UKM belum memiliki reputasi dan rekam jejak yang dikenal luas oleh publik. Yang kedua, kemudahan persyaratan pencatatan saham IPO di papan asuransi secara langsung membatasi informasi yang diterima oleh investor. Indikasi terjadinya lemon market diperkuat dengan hasil uji kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin yang menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap tren return saham di papan asuransi. Artinya, investor tidak melihat apakah perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik atau buruk, namun persepsi umum yang telah terbentuk adalah papan asuransi berisi saham yang berkualitas rendah atau berkualitas lemon. Penelitian ini mempunyai keterbatasan. 1. Papan asuransi diberlakukan pada tahun 2019, sehingga sampel penelitiannya sangat terbatas dan periode penelitiannya bersifat jangka pendek, yaitu 90 hari perdagangan di pasar sekunder. Yang kedua, indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam variabel penelitian terbatas pada indikator current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan EBITDA margin. Untuk itu, implikasi penelitian adalah 1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian untuk topik yang sama dengan menambahkan jumlah sampel dan periode penelitian, sehingga tidak hanya menganalisis tren saham dalam jangka pendek, namun juga tren saham dalam jangka panjang. Kedua, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel penelitian seperti penggunaan faktor makroekonomi, yaitu perubahan tingkat inflasi, perubahan GDP, suku bunga, dan lain sebagainya, atau menggunakan indikator kinerja keuangan lainnya maupun non-keuangan yang tertuang dalam prospektus. Berikut adalah beberapa daftar pustaka pada penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.